Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelly Nur Ivani dari program studi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Nah, di sini itu saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya untuk memenuhi tugas UAS kewirausahaan. Sebelum masuk ke ide bisnis saya, perkenalkan dulu, saya dari ide bisnis ini itu saya sendiri, Nelly Nur Ivani, yang menjabat sebagai Business Development. Langsung saja, Tri Lokal Berdaya Saing Global. Nah, itu judulnya. Kenapa saya memilih judul itu? Karena biasanya kan produk-produk tari itu adanya cuma di Indonesia gitu kan. Nah, saya itu pengennya apa yang saya kembangkan ini atau ide bisnis ini itu sampai ke mancanegara. Nah, lanjut saja langsung ya ke ikan terinya itu kan biasanya ikan teri itu kan dianggap sebagai makanan kelas 2 di masyarakat pada umumnya. Karena apa? Masalah pada olahan ikan teri sendiri itu biasanya berbau tidak sedap. Terus yang kedua itu kadang menggunakan zat berbahaya seperti formalin kayak gitu kan. Terus kemasan dari produk itu kurang menarik. Jadi itu masyarakat apa namanya? Karena masalah pada olahan ikan teri tersebut, masyarakat itu cenderung ke ogah-ogahan gitu loh, memilih ikan teri ini kan. Nah, lanjut itu. Tapi itu potensi dari olahan ikan teri itu juga sangat banyak sih daripada kekurangan atau masalahnya tadi itu. Nah, ikan teri sendiri itu kan kayak kandungan mineral serta kalsium dan dibutuhkan oleh tubuh. Terus sudah menjadi komoditas makanan utama di masyarakat. Terus ada dukungan sumber daya alam Indonesia pada garis laut pantai. Nah, itu kan salah apa namanya? Kelebihan dari olahan ikan teri itu sendiri. Lanjut, tarifak dari istana sampai mancanegara. Ini loh apa namanya juru masak dari presiden sendiri yang bernama Bapak Tri Suprihatin Suprihar Supriharjo itu juga mengolah apa namanya masakan ikan teri itu untuk presiden gitu kan. Terus ada lagi nih artis Indonesia yang terkenal kemarin itu lulusan S2 di Oxford yang bernama Maudy Ayunda itu di artikel kapanlagi.com mengatakan pergi ke Inggris, Maudy Ayunda bawa bekal ikan teri dan daging suwir. Nah kan sudah apa namanya? Nah itu kan membuktikan apa namanya? Olahan ikan teri itu bisa sampai ke mancanegara. Lanjut, solusi teri mayes itu ada simple, happy, dan happy. Nah, ikan teri mayes sendiri itu menggunakan bahan alami tanpa MSG dan zat pengawet. Terus cita rasa khas lokal salah satu gula dari pohon lontar. Terus ukuran ikan teri itu sudah memenuhi standar pasar tradisional. Nah, lanjut di sini. Varian. Varian teri mayes itu terdapat 3 pilihan di mayes snack. Yang pertama itu ada original, yang kedua ada pedas manis, terus yang ketiga itu ada barbecue. Kenapa saya memilih 3 varian ini? Karena di masyarakat itu 3 rasa ini tuh sudah terkenal banget gitu kan. Masyarakat itu juga apa namanya mencari-cari varian ini yang terkenal gitu loh, yang udah apa namanya uh, wow gitu kan. Nah lanjut proses produksi. Keunggulan teri mayes adalah semua proses perebusan ikan dilakukan di atas kapal untuk menjaga olahan ikan teri tetap segar. Ini apa namanya? Suatu keinginan saya, semoga tercapai gitu kan. Yang pertama itu proses produksinya itu melalui sortasi bahan baku. Terus yang kedua pencucian ikan teri. Yang ketiga melalui perebusan.
Terus habis perebusan itu kan selesai kan, terus habis itu penjemuran, terus melalui proses oven, terus penambahan bumbu dan pengemasan, terus yang kelima itu ada finishing. Oke, kita lanjut ke transaksi penjualan Trimayes. Di sini tuh saya menggunakan dua produk ya, pasar lokal dengan pasar ekspor. Nah, pasar lokal sendiri itu distribusi produk Trimayes untuk pasar lokal banyaknya dilakukan melalui toko oleh-oleh di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Bali. Nah, kalau di pasar ekspor sendiri itu, pengiriman untuk ekspor dilakukan 2 kali dalam setahun. Konsumen terbesar merupakan WNI warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri seperti Belanda, London. Terus kebutuhan investasi. Nah, masuk ke kebutuhan investasi. Di sini tuh saya bagi menjadi 4 bagian ya. Investingnya itu 1,5 M. Di 22% itu bahan baku dan kemasan. Investasi untuk aset bergerak serta stok barang. Terus di 8%-nya itu SDM, biaya upgrading untuk pegawai yang bekerja di situ. Terus 25%-nya itu marketing dan ADS, pemasaran produk online dan offline. Terus yang ke-45%-nya itu sistem produksi, termasuk investasi pabrik dan alat sistem produksi. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai ide bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.